Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan, keluarga GBL Yabes, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan media online. Kita percaya bahwa Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kasih setia Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama angkat pujian, Bapa Engkau setia. Engkau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Nyatakan bahwa Dia segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Maka tenang jiwa kami Tuhan. Oh, jiwaku dalam hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia Tuhan. Haleluya. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa.
pas hari kami merasakan sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari yang terbaik katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi katakan yang terbaik. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali beribadah bersama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kondisi sekarang yang sedang terjadi. Saya ingin sampaikan satu pesan Tuhan tentang krisis. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang kita sedang menghadapi krisis. Benar saudara sekalian? Semua berubah karena pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Semua, cara kita bekerja, cara kita hidup, semua berubah. Tetapi kita tahu bahwa kita sedang diperhadapkan dengan kondisi krisis. Saudaraku, apa itu krisis? Krisis adalah suatu keadaan di luar kendali kita yang menyebabkan penderitaan besar. Kalau krisis itu dalam kendali kita, maka kita bisa mengatasinya dengan mudah. Tapi krisis itu seringkali itu di luar kendali kita. Nah, mari kita membaca firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1. Satu ayat mendasari pembahasan kita pada pagi ini. Mari kita lihat sama-sama apa kata firman Tuhan, dan ini bukan ayat yang asing buat kita, tetapi ini ayat yang kita sudah mengerti. Biarlah firman ini mengingatkan kita hari ini. Pengkhotbah 3 ayat 1. Apabila ada di antara kita yang juga sudah menemukan firman itu, boleh membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada. Tuhan mengajari kita dalam hidup ini, segala sesuatu yang ada di bawah langit, yang ada di bumi ada waktunya. Kalau kita baca urutan, ada waktu untuk menabur, ada waktu menuai, ada waktu lahir, ada waktu mati, dan seterusnya. Nah, kebenaran pertama, ketika kita menghadapi krisis, ini yang harus kita miliki. Kita harus sadar, krisis adalah musim. Apa saudara? Krisis adalah di dunia ini semuanya ada musimnya. Indonesia punya musim kemarau dan musim penghujan.
Sekalipun bisa ada perpanjangan musim, tetapi musim pasti berganti. Setuju? Amin, saudara. Di negara yang lain, saudara, yang subtropis ada 4 musim. Ada musim gugur, ada musim dingin, musim semi, dan musim panas. Tetapi semua musim itu akan berganti. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau memang kehendak Tuhan, pandemi ini menggiring kita persiapan untuk hari kedatangan Tuhan, ya itu akan terjadi rencana Tuhan. Tapi kalau belum hari Tuhan, musim akan berganti. Amin. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya jangan ada kita anak-anak Tuhan putus asa di situasi ini. Saudara, di Alkitab pun kita bisa melihat banyak contoh, begitu banyak musim-musim yang terjadi, dan itu bukan hanya musim alam tapi musim kondisi. Bukankah di zaman Abraham juga pernah terjadi musim kelaparan? Bukankah di zaman Ishak juga terjadi musim kelaparan? Bukankah di zaman Yakub sampai Tuhan harus persiapkan Yusuf mendahului ke tanah Mesir sebab Tuhan tahu musim kelaparan akan terjadi. Tetapi bukan berarti kalau ada musim krisis, maka krisis terus. Krisis adalah musim. Satu hal yang saya ingin saudara mengerti dan tanam di iman kita, kalau belum akan datang hari Tuhan, hari pengangkatan gereja, maka musim pandemi ini pun akan berganti. Yang setuju berkata amin? Saudara, di zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, musim kelaparan ada. Tapi apakah kelaparan akan terus kelaparan? Apakah musim kesusahan akan terus kesusahan? Tidak. Di zaman Elia ada musim kelaparan yang panjang 3,5 tahun. Tidak ada turun hujan dan orang-orang kelaparan. Krisis besar. Pertanyaannya, walaupun sudah 3,5 tahun, berhenti atau tidak musim itu? Kita harus memandang bahwa pandemi corona pun, kalau Tuhan masih memperpanjang umur dunia ini, krisis ini akan berganti. Amin saudara? Amin. Saudara percaya hal ini? Sekarang memang semua masih sulit. Pikirkan pekerjaan, ada hal-hal yang mulai jadi sulit, tidak semudah seperti biasanya. Sekolah anak-anak jadi sulit. Bingung, bagaimana sekolahnya ini? Jadi sekolah apa enggak? Tidak ada yang tahu. Sampai kapan pandemi ini berlangsung? Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal, kalau Tuhan masih memperpanjang umur dunia ini, maka musim ini pasti berganti. Jangan putus asa ketika musim sedang krisis. Karena krisis adalah amin. Amin saudaraku. Tuhan mengajari kita punya iman yang besar, bahkan Tuhan juga bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Itu juga bisa terjadi. Amin. Bukankah ada pujian yang mengatakan kunci bisa bantu? Ya. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan menjadi taman. Ku percaya kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu. Saudara, krisis membuat kita sedih. Benar? Sekarang banyak orang mati. Krisis membuat kita sedih. Krisis bisa mematahkan harapan. Tapi krisis adalah musim. Jangan putus asa saat krisis sedang terjadi. Amin. Sebab yang kedua, ini kebenarannya. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita? Bukankah Tuhan yang menyertai kita? Sebelum krisis ini terjadi, apakah Dia sudah menyertai kita? Ya. Ketika krisis kita alami, apakah Tuhan masih menyertai kita? Ya. Setelah krisis ini lewat, apakah Dia masih menyertai kita? Ya. Sepanjang kita disertai Tuhan, kita akan bisa melewati semua ini. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang tidak berubah kasih setianya dan firman-Nya. Sebelum krisis ini terjadi, Dia menyertai kita. Sekarang Dia sertai kita. Sampai krisis ini lewat, Tuhan tetap menyertai kita. Kita harus percaya Dia memelihara kita. Mari kita membaca dalam bagian lain. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7.
Saya ingin supaya firman ini berbicara kepada hati kita. Kita memang mengalami krisis. Tetapi bukan berarti kita tidak mampu melewatinya. Sebab ada janji Tuhan buat kita. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang... Amin. Pada waktu zaman Abraham ada masa kelaparan. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati Abraham? Bisa. Sekarang walaupun di tengah krisis, apakah Tuhan tidak bisa membuat perbedaan bahwa saudara sekalian tetap diberkati? Apakah dia tidak sanggup? Saya yakin dia sanggup. Pada zaman Ishak, masa kekeringan, masa tandus, masa kelaparan, Alkitab berkata, menaburlah Ishak di tanah itu dan Tuhan tetap membuat dia berhasil. Saya bertanya, apakah Tuhan tidak bisa membuat kita tetap berhasil walaupun di tengah krisis? Jawabannya adalah bisa. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan bisa menggaransi di tengah krisis kita menabur yang terbaik sesuai tuntunan Tuhan. Dan itu tumbuh dan itu berbuah. Amin saudara. Di zaman Elia, zaman yang sulit juga Tuhan bisa memeliharakan. Oleh sebab itu jangan kita takut. Tuhan yang menyertai aku sebelum krisis ini terjadi. Dia juga yang sekarang bersama dengan aku dan keluargaku. Sampai ini selesai, dia tetap setia menyertaiku. Kita akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Amin. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sekali lagi saudaraku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Haleluya, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kita sama-sama menyadari anak-anak Tuhan, gereja Tuhan semua ngalami masa-masa sukar. Tapi bukankah dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita? Yang diperlukan adalah bagaimana kita belajar percaya. Amin. Yang terakhir saudara, melalui krisis kita diubahkan untuk menjadi lebih baik. Krisis itu memaksa orang. Krisis memaksa saudara. Memaksa apa? Untuk saudara mulai sungguh-sungguh memperhatikan hidup saudara. Krisis memaksa orang memaknai hidup. Dulu belum ada corona, orang hidup sembarangan. Sekarang orang mau sembarangan, takut mati. Nyawa jadi berharga sekarang. Kesehatan jadi berharga sekarang. Bukankah krisis memaksa? Memaksa orang jadi lebih menghargai hidup. Memaksa orang belajar bergantung pada Tuhan. Sebab lawan kita sekarang gak kelihatan saudara. Bisa gak virus tertular lewat uang? Saudara masih ke pom bensin kan? Apakah saudara menolak kembalian dari penjaga pom bensin? Padahal berapa ratus orang itu tukar menukar uang. Mau Indomaret ditutupi plastiknya. Virusnya mati karena plastik? No. Musuh gak kelihatan. Tapi virus ini memaksa kita, krisis memaksa kita. Kita bergantung kepada Tuhan yang memang menentukan kita kena apa tidak, hidup atau mati. Di tangan Tuhan itu semua. Krisis memaksa. Tetapi krisis membuat kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Orang-orang yang boros dulunya. Sekarang dipaksa mikir untuk belajar hati-hati menggunakan uang. Krisis membuat orang evaluasi diri. Krisis memaksa orang harus lebih kreatif supaya bisa makan. Apakah krisis berarti semuanya buruk? Tidak. Krisis memaksa orang mendapatkan hal-hal yang lebih baik untuk masa depannya. Saya berdoa setelah krisis ini lewat, kita semua jauh lebih dewasa. Amin. Jauh lebih dewasa. Karena krisis membuat kita berubah. Jadi doa dan harapan dari kita, dari saya, dari Tuhan. Selama krisis terjadi, tidak ada seorang pun di antara kita putus asa.
Karena krisis adalah musim. Yang kedua, selama krisis terjadi dan kita hadapi, kita tetap mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak terbatas oleh krisis. Dia sanggup membuat mujizat. Amin. Yang terakhir, setelah masa krisis ini lewat, kita menjadi lebih baik. Amin. Saudara, kita anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita mendengar ada hal yang lucu, saudara ya, yang agak di Tasikmalaya sekarang orang gara-gara lockdown ini kehamilan meningkat 100% lebih, saudara. Tetapi juga ada perceraian yang meningkat luar biasa. Ya, karena kumpul terus sama pasangannya nggak betah, bertengkar, saudara. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tahu di dalam krisis ada Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Saudaraku, mari arahkan hati kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh bawa hidup kepada Tuhan. Kalau engkau sedang goyah, kalau engkau sedang dalam pergumulan, pandang kasih setia Tuhan. Jangan lepaskan kasih setia Tuhan. Jangan engkau takut. Tuhan mengasihimu dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Kalau ada di antara sidang jemaat, saudara sekalian yang dalam pergumulan, yang memerlukan pertolongan Tuhan, mari berdoa bersama-sama. Saudara yang membutuhkan Tuhan bisa mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh dimanapun kau berada, di rumahmu, dimanapun engkau sedang berada dan menyaksikan atau ibadah bersama lewat video ini, engkau datang kepada Tuhan. Saya akan mendoakan saudara. Tuhan, lihatlah anak-anakmu, lihatlah umatmu yang kau kasihi. Lihatlah ya Tuhan, kami yang sedang merindukan pertolonganmu, kami yang percaya akan kasih setiamu. Sekarang ya Tuhan, jamahlah kami, jamah semuanya sesuai dengan pergumulan kami. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan, yang sedang berbeban berat kau lepaskan. Kau lepaskan dengan kekuatan dan firman-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau bebaskan kami yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu, memerlukan mujizat-mujizat campur tangan Tuhan. Perintahkan malaikat-malaikat-Mu yang membawa berkat untuk sampai kepada setiap kami, sehingga apa yang sudah ditetapkan di surga itu turun sampai di tangan kami, sehingga semua persoalan kami selesai karena campur tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami dan Engkau memberkati kami. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu, dalam berkat-Mu, dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan goyah, sebab Tuhan punya kasih setia yang lebih besar dari seluruh tantangan hidup kita. Kuasanya pasti menjamah kita. Sekarang kita akan sama-sama perjamuan kudus di hadapan Tuhan, dan saudara akan mempersiapkan diri supaya kita semua bisa menyatu, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita ingat kebenaran firman Tuhan bahwa siapa yang dalam Kristus, Tuhan berkata, siapa dalam aku dalam dia akan berbuah banyak. Saudaraku, di dalam Yesus selalu ada mujizat. Waktu engkau perjamuan kudus, maka ada mujizat yang akan terjadi. Silakan saudara membagikan roti dan anggur, dan apabila sudah siap, maka kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa sama-sama, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami, yang mengangkat kami menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit yang menyerang kami, sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala ikatan penderitaan, kesengsaraan, semua dihancurkan
dalam hidup kami. Kami dibebaskan, kami diberkati dengan berkat yang baru yang dari Tuhan. Keberhasilan, kemenangan, kelimpahan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Percayalah saudara-saudara, bahwa saudara dan saya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mujizat, kuasa Allah, semua kemurahannya akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Amin saudara. Sekarang mari kita angkat anggur. Kita berdoa kembali. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga percaya dan menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua, untuk menghapus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Darah Yesus, pagar perlindungan bagi kami semua. Semua rencana jahat, serangan kuasa gelap terhadap kami digagalkan, dibatalkan, dihancurkan kuasanya dari hidup kami. Kami dibebaskan dan diberkati. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur buat perjamuan kudus. Dan sekarang kita akan kembali memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan mengajari kita untuk menabur berkat, dan Dia berjanji juga untuk memberkati kita kembali. Saudaraku sekalian, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan dengan sukacita kita menaburkan berkat sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Saudara, mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik, sebab kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Kita akan berdoa buat persembahan dan selamat memberi persembahan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Engkaulah yang memelihara kami. Kami bersyukur buat semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya hari lepas hari tangan-Mu tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Engkau akan memberkati kami dengan jalan-jalan-Mu dan cara-cara-Mu yang begitu ajaib. Berkati seluruh jemaat yang memberi persembahan. Kuduskan persembahan mereka menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu, menjadi benih yang ditaburkan secara ilahi, benih di ladang Tuhan, dan kemudian itu akan berbuah kembali untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku bisa memberi persembahan, dititipkan langsung kepada bendahara atau kepada staf pastoral bisa, atau saudara bisa mentransfer kepada nomor rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama terima doa berkat. Saya undang saudara berdiri sama-sama, dan mari arahkan hati dan iman saudara pada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Bapa, hamba mengucapkan doa berkat, tapi sesungguhnya Engkau memberkati semua kami sesuai dengan kebenaran-Mu. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, memberi kuasa sehingga saudara diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, dibuat berhasil yang dikerjakan tanganmu, dijauhkan dari segala malapetaka supaya kesakitan jangan menimpa engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
kami serahkan semua anak dalam tangan-Mu. Saudaraku, Maranatha, Tuhan datang, kita semua akan naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.